Muslim Rohingya atau biasa disebut dengan etnis Rohingya adalah penduduk asal Rakhine, Myanmar. Mereka tidak diakui keberadaannya. Mereka ditindas, dibunuh, lalu tidak diberikan kehidupan yang layak oleh pemerintah Myanmar. Mereka hidup seadanya. Mereka hidup di perairan. Mereka tidak punya negara dan mereka tidak dilindungi. Mereka direnggut hak asasi manusianya dan mereka tidak diizinkan untuk hidup layak. Aceh kembali menolong Muslim Rohingya. Simak kisahnya dan tonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channelnya aku, channel Rifani Munawar. Gimana nih guys kabarnya? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya guys ya. Dan apapun yang kalian inginkan terlaksana dengan baik ya. Kali ini Rifani bakalan ngebahas tentang yang lagi viral banget nih di Indonesia ya. Apalagi viral di Aceh ya. Jadi bahasanya yaitu adalah lagi-lagi warga Aceh menyelamatkan etnis Rohingya yang terdampar di lautan. Waduh, gimana tuh guys ceritanya ya. Rifani juga punya video original yang langsung diambil oleh teman Rifani yang kebetulan lagi dinas di perairan laut Aceh Utara itu guys. Nah, video ini tuh belum ada dimanapun guys. Jadi kalian ayo tonton terus sampai akhir dan jangan lupa subscribe, like, komen, juga share video aku. Juga follow IG-nya aku Rifani Munawar. Giveaway juga masih berlangsung guys ya. Jadi kalian yang mau ikutan giveaway, ayo segera ikutan giveaway-nya aku. Jadi guys, pada tanggal 24 Juni 2020 terdapat kapal yang terombang-ambing di lautan, yaitu tepatnya di perairan Aceh Utara atau di Kampung Lancok, Kecamatan Samtalira Bayu, Aceh Utara. Nah, diketahui orang yang berada di kapal tersebut itu adalah etnis Rohingya guys, gitu ya. Jadi etnis Rohingya itu ada di tengah-tengah laut tersebut guys. Sudah berbulan-bulan mereka terombang-ambing ya. Mereka itu terdiri dari 100 orang guys. 48-nya itu wanita dan 35-nya itu adalah anak-anak. Sisanya itu adalah laki-laki guys, gitu ya. Nah, mereka ini adalah korban dari perdagangan manusia guys. Sudah sama-sama kita ketahui guys ya bahwa permusuhan atau misalkan penindasan terhadap Islam Rohingya ini sudah terjadi bertahun-tahun guys. Nah, mereka itu sudah tidak sanggup hidup di Myanmar atau di Rakhine, maka dari itu mereka itu mengungsi ke Bangladesh. Nah, di pengungsian-pengungsian tersebut mereka itu ditawari guys untuk nyebrang atau untuk pindah ke negara lain gitu dengan menawarkan kehidupan yang layak. Tapi alhasil guys, perdagangan manusia ini sungguh jahat guys, gitu ya. Udah uangnya diambil, mereka itu ditinggalkan di tengah laut dengan fasilitas yang seadanya. Bahkan mereka itu disiksa guys ya, dan bahkan ada yang meninggal dunia guys, gitu ya. Ih, kejam banget ya manusia zaman sekarang ya guys ya. Nah, pada tanggal 24 Juni 2020 itu kapal tersebut itu ada di perairan Aceh Utara guys, gitu ya. Mereka adalah etnis Rohingya yang memang terombang-ambing di lautan selama berbulan-bulan. Bahkan mereka itu ada yang meninggal guys, ada yang sakit juga. Mereka dalam keadaan sangat mengenaskan ya guys ya. Bahkan ada yang bercerita kepada wartawan bahwa mereka ketika terombang-ambing di lautan itu mengandalkan makanan seadanya, mengandalkan air hujan untuk minum guys. Bahkan kalau tidak hujan, mereka meminum air seninya sendiri guys. Bahkan memeras baju mereka untuk minum. Bayangkan tuh guys, gimana sedihnya mereka guys. Maka dari itu kalian yang masih bisa hidup dengan layak itu harus benar-benar bersyukur guys ya, dibandingkan dengan mereka yang begitu banyak sekali kesedihan-kesedihan yang terjadi kepada kehidupan mereka guys. Nah guys, ketika terdampar di perairan Laut Aceh, nah warga Kampung Lancok ini bersikeras gitu guys untuk menarik mereka ke daratan gitu, untuk menolong mereka gitu guys ya. Bersikeras mereka itu tidak disetujui oleh aparat atau pemerintah Aceh yang ada di situ guys. Kenapa? Karena mungkin sekarang adalah COVID-19 guys, jadi takut gitu guys ya gitu. Tapi
yang kerennya dari orang Aceh, lebih khususnya yang kerennya dari orang Aceh Utara gitu guys. Mereka tidak peduli yang namanya COVID-19, yang namanya penyakit, yang namanya hal-hal yang semacam itu. Mereka tidak peduli guys, mereka tetap menolong etnis Rohingya dan mereka bersikeras untuk menarik mereka dari laut ke daratan guys ya. Saking mereka itu tidak peduli hal-hal yang lain, mereka hanya ingin menolong gitu, menolong umat muslim, menolong orang yang sedang mengalami kesulitan. Itulah orang Aceh guys. Kenapa aku di sini membahas ini guys? Aku ingin berkali-kali untuk mengatakan kepada dunia bahwa Aceh ini bukan daerah yang biasa aja. Ini bukan hal pertama kalinya orang Aceh menolong muslim Rohingya. Ini sudah ke beberapa kali guys. Di tanggal 10 Mei 2015, di tanggal 20 Mei 2015, beratus-ratus orang Rohingya terdampar di perairan Laut Aceh Utara. Dan pada saat itu pemerintahan Indonesia juga melarang nelayan-nelayan di sekitar sana itu untuk mengikut campur masalah tersebut karena memang sedang terjadi pertumpahan darah Myanmar dengan muslim Rohingya tersebut. Jadi melarang untuk bukan membantu ya, tapi melarang untuk ikut campur. Tapi apa yang dilakukan oleh para nelayan itu guys? Apa yang dilakukan oleh para nelayan itu, tapi mereka tetap menolong Islam Rohingya atau etnis Rohingya atau muslim Rohingya itu. Mereka menolong mereka ke daratan, memberikan fasilitas yang seadanya gitu ya. Mereka membantu gitu, meskipun mereka sudah diberitahukan untuk tidak ikut campur, tapi lagi-lagi mereka membantu. Itulah guys gitu. Mungkin Aceh juga tidak lengkap gitu ya, tidak penuh fasilitasnya atau belum sempurna orang-orangnya, tapi kalian bisa melihat ya, sekalangan nelayan gitu yang mungkin mereka tidak memakai barang-barang branded atau mereka juga tidak tahu barang-barang branded, tapi mereka memiliki mental, memiliki sosial yang begitu tinggi gitu ya guys ya. Bisa aku ambil pelajaran dari sini. Mungkin orang-orang kota besar itu memiliki, bukan orang-orang kota besar ya, mungkin kita ya, bukan kota besar ya, mungkin kita bisa memakai segala sesuatunya dari atas sampai bawah bermerek gitu. Kita bisa memakan makanan mahal, kita bisa membeli rumah yang luar biasa, kita bisa membeli mobil yang begitu mewah gitu. Tapi guys, yang aku pelajari dari sini, justru orang-orang yang seperti itu gitu ya, yang segalanya punya, sesuatunya mewah gitu, tidak ada artinya apabila tingkat sosial dan tingkat rasa empati mereka itu kurang. Berarti ya mereka miskin gitu. Beda halnya dengan para nelayan yang memang mereka mungkin untuk makan sendiri aja mereka mungkin kurang gitu ya guys, tapi mereka memiliki hati yang mulia, memiliki sesuatu yang luar biasa mahalnya, lebih-lebih dari orang-orang yang memakai barang branded atau orang-orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa tapi rasa empati, rasa sosial mereka itu gak ada. Berarti lebih kerenan nelayan dong, mereka memiliki jiwa yang sangat mahal yang gak bisa dibeli dengan uang. Nah itu yang bisa aku pelajari ya guys ya. Jadi sudah tidak diragukan lagi gitu bahwa orang Aceh ini orang bukan orang Aceh ya, intinya Aceh ini sangat peduli dengan orang-orang di sekeliling mereka gitu. Inilah adalah kenapa Ripani selalu bilang berkali-kali kepada kalian gitu, lihatlah orang muslim itu, lihatlah orang Aceh gitu. Kenapa gitu? Karena mereka betul-betul bertoleransi sangat tinggi. Mereka memiliki sifat-sifat yang mungkin memang keras gitu ya. Aku tahu mereka itu keras gitu, ada sifat buruknya juga ada, tapi dalam hal menolong sesama itu mereka tidak pernah berada di garis belakang. Mereka selalu berada di garis terdepan. Bukan hanya di muslim Rohingya aja, kalian boleh lihat di rumah sakit Palestina itu terdapat tulisan terima kasih warga Nangro Aceh Darussalam. Berarti masyarakat Aceh adalah penyumbang, salah satu penyumbang dana terbesar untuk rumah sakit Palestina saat ini gitu. Aceh selalu berada terdepan ketika orang-orang membutuhkan kesulitan, membutuhkan pertolongan maksud gue guys. Aceh itu tidak pernah ada berada di belakang orang gitu untuk yang namanya kemanusiaan. Begitu juga dengan Islam Rohingya ini, dengan etnis Rohingya ini. Jadi gak usah diraguin lagi guys. Itu aja yang gue pingin kasih tahu ke kalian. Bukan gue karena tinggal di Aceh gue baik-baikin, tapi justru ini hal positif yang harus dibagikan kepada orang-orang, bahwa inilah masyarakat Aceh, bahwa muslim itu adalah begini gitu.
mereka toleransi, mereka tidak mereka tidak mengganggu agama lain, mereka tidak rasis terhadap seseorang yang berbeda gitu. Meskipun Aceh ini adalah mayoritas muslim, tapi mereka tidak pernah mengganggu sedikit pun orang-orang yang berbeda agama dari mereka. Islam itu mengajarkan bahwa kita harus selalu menolong sesama muslim. Kita muslim itu adalah bersaudara. Jadi kita tidak pernah melihat dia etnis Rohingya, kita berbahaya, kita segala macam. Dia patut ditolong, maka warga Aceh menolongnya. Itu yang aku salutkan dari kejadian kemarin gitu ya. Kita memiliki empati yang luar biasa mahal, yang lebih-lebih dari orang-orang yang memakai jas dan lebih dari orang-orang yang memakai barang-barang branded dan mobil mewah. Empati dan rasa sosial mereka itu lebih mahal harganya. Meskipun mereka tidak memakai barang-barang mewah, tidak memakai mobil mewah, tidak memiliki rumah mewah, tapi mereka memiliki itu. Dan sebenarnya itu ya guys yang dibawa mati gitu ya guys ya. Amal baik yang dibawa mati, yang sisanya barang-barang branded itu hanya ditaruh di lemari atau enggak dikasih ke orang lain kalau kita udah mati. Gitu guys. Jadi kenapa Ripani bahas ini? Ripani pingin menjadikan contoh kepada orang-orang, kejadian ini dijadikan contoh kepada orang-orang. Siapapun yang sedang dibutuhkan pertolongan, tolonglah gitu ya guys. Tapi sekali lagi tidak boleh berharap dibalas gitu. Begitu yang dilakukan oleh orang-orang Aceh, tepatnya orang-orang Aceh Utara ketika menolong muslim Rohingya. Mereka itu tahu mereka bakal dirugikan, tapi mereka tetap menolong karena mereka tahu bahwa orang-orang tersebut itu perlu ditolong. Gitu guys. Bukan kali pertama aja Aceh menolong Islam Rohingya ya. Pada tahun 2015 tepatnya di tanggal 10 Mei dan di tanggal 20 Mei gitu ya guys ya. Terdapat juga kapal-kapal yang berisikan muslim atau etnis Rohingya. Ada sekitar 2000 jiwa guys yang ada di Aceh ini. Mereka diberikan kehidupan, mereka diberikan pelatihan-pelatihan gitu guys ya. Dan tentunya itu adalah bantuan dari orang-orang Aceh gitu guys. Jadi mungkin muslim Rohingya ini berharap banyak terhadap Aceh gitu untuk menolongnya gitu ya guys ya. Ini diceritakan oleh salah satu muslim Rohingya, mengatakan bahwa Aceh adalah salah satu harapan terbesar mereka untuk ditolong gitu guys. Mudah-mudahan masyarakat Aceh selalu berbaik hati seperti ini guys kepada siapapun ya. Siapapun tidak pernah ingin berada di posisi mereka. Tanpa perlindungan, tanpa identitas, tanpa negara, disiksa, dianiaya, ditindas, lalu mengalami hidup yang tidak layak. Kiranya tidak ada satu orang manusia pun yang sanggup bertahan. Tapi mereka, etnis Rohingya, yang sepertinya sudah tidak punya kehidupan lagi, tetap berusaha dan berjuang untuk kehidupan yang lebih layak. Mereka percaya mereka akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Dan tentunya, meski sangat sulit untuk dilewati, mereka masih berpegang teguh pada harapan bahwa semua duka ini akan segera berakhir. Terima kasih banyak buat warga Aceh Utara yang sudah menjadi penolong ya untuk warga atau muslim Rohingya. Semoga kalian diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah ya. Mudah-mudahan selalu baik. Mudah-mudahan Aceh selalu memiliki hati yang luar biasa, empati yang luar biasa, sosial yang tinggi, mudah-mudahan gitu. Jadi guys, ini adalah pelajaran buat kalian. Mohon maaf apabila ada informasi-informasi yang salah. Kalian bisa komen di bawah atau tambahan di bawah apa informasinya ya guys ya. Intinya aku juga sama-sama belajar. Aku ingin sharing kepada kalian informasi-informasi supaya bisa menjadi ilmu atau menjadi pengetahuan lebih untuk kalian. Oke guys, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekali lagi, subscribe itu gratis ya guys. Subscribe itu gratis, maka dari itu dukung aku terus dengan cara subscribe, like, komen, juga share dan follow IG-nya aku Ripani Munawar guys. Biar aku selalu terus memberikan sesuatu hal yang baru untuk kalian tonton guys. Terima kasih guys. Oke, selesai dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video aku selanjutnya.
Bye-bye.